Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini di Nongkrong Tobat Virtual kita akan menghadirkan salah satu tokoh yang tidak asing buat dunia crowdfunding di Indonesia. Dia salah satu nama yang paling populer, namanya Mas Timi, teman. Kita ketemu tahun 2016-an kalau nggak salah, dan malam ini dia bersedia untuk berbagi dan sharing dengan kita seputar apa sih crowdfunding itu. Beliau adalah founder sekaligus kalau saya bilang adalah tokoh besarnya dari kitabisa.com. Dan siapa sih yang nggak pernah pakai kitabisa.com dan menggalang donasi di sana? Karena sudah hampir puluhan ribu orang terbantu, dan saya pikir ini menjadi satu bagian penting di zaman sekarang ini, yaitu berdonasi lewat salah satu lembaga crowdfunding terpercaya. Nah, kita akan menggali, kita akan tanya banyak tentang apa yang sudah dilakukan oleh Mas Timi, dan pasti kita harus dapat insight-nya bagaimana kita bisa melakukan sebuah crowdfunding yang tidak juga harus online, bisa juga di sekitaran kita untuk mengumpulkan orang-orang baik yang sebetulnya secara beragam sudah pernah kita lakukan, mulai dari zaman mahasiswa, sudah kerja, atau ada teman yang sakit, ada tetangga yang butuh dibantu, berbagi dalam suasana apapun yang terkemas dalam suasana gotong royong yang tinggi, yang itulah Indonesia banget. Jadi kita akan hadirkan namanya Mas Muhammad Al-Fatih Timur, atau kita panggilnya adalah Mas Timi. Apa kabar Mas Timi? Assalamualaikum Mas Timi. Waalaikumsalam Mas Ikhwan, kabar baik, alhamdulillah. Lama banget nggak ketemu, kita ketemu tahun 2016 ya. Dan sekarang... Iya, udah lama Mas. Sekarang sudah jadi orang ngetop dan paling berpengaruh, kata banyak orang, juga kata... Enggak lah. Saya juga bilang begitu. Nah, Mas, ini kan hampir tidak ada yang tidak kenal Kitabisa. Brand Kitabisa begitu besar dan menjadi salah satu instrumen lah, kira-kira begitu, menjadi salah satu instrumen wajib ketika orang mau crowdfunding sekarang ini. Pasti banyak yang penasaran sebetulnya, karena walaupun banyak liputan tentang Mas Timi di beberapa channel tentang bagaimana memulai, tapi karena kita ingin tahu sebetulnya Mas Timi itu memulai Kitabisa itu terpaksa atau kesandung aja akhirnya ke situ, atau memang basic memang punya punya keselarasan dengan sosial movement di masyarakat sejak kuliah kan, kalau nggak salah. Ya, makasih Mas Ikhwan. Jadi kalau sejarahnya memang 2013 waktu itu saya lagi kerja di Pak Renald Kasali di Rumah Perubahan. Saya kenal beliau sejak saya kuliah di kampus. Dulu beliau dosen saya, dan memang pas lulus itu saya cerita ke beliau, saya pengen terjun ke dunia yang ada sosialnya tapi tetap bisa digaji lah, ibarat kayak gitu kasarnya. Dan waktu itu Pak Renald pengusulin udah kerja di tempat saya juga, saya aja gitu, karena dia punya lembaga konsultan yang juga punya berbagai social project. Nah, waktu itu saya baru kenal nama istilah itu social enterprise. Jadi gimana caranya doing social good tapi dalam bentuk enterprise gitu ya, supaya ada sustainability-nya. Nah, pas saya kerja itu saya ketemu sama banyak teman-teman dari social enterprise ini, jadi banyak teman-teman social entrepreneur, banyak juga teman-teman non-profit gitu ya. Dan pertemanan ini juga sebenarnya udah dari awal, sejak di BEM juga dulu pas di kampus. Saya juga kenal sama banyak teman-teman mahasiswa aktivis gitu ya, yang punya proyek-proyek sosial, bikin rumah belajar, perpustakaan dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi
salah satu trigger pertama sih Mas. Saya ketemu sama mereka, sama para penggiat sosial ini. Lalu salah satu problem yang paling sering saya temukan adalah problem pendanaan. Jadi banyak project-project yang menarik, project-project sosial gitu ya, yang impactful, tapi sayangnya tidak terhubung dengan akses finansial. Dan kalau ngomongin akses finansial untuk project sosial tentu donasi ya. Yeah. Dan saya ingat juga dulu pas saya di kampus, namanya juga mahasiswa, masih suka pakai jaket alma mater, keliling di jalanan gitu kalau mau fundraising. Itu kan panas-panasan, capek gitu, belum tentu dapat duit gitu ya, maksudnya mungkin orang belum tentu percaya juga untuk menyumbang di pinggir jalan. Iya makanya. Nah gara-gara itu saya coba cek juga ke luar negeri gitu. Jadi saya browsing aja sih Mas, sebenarnya browsing, ketemulah ada namanya crowdfunding. Jadi crowdfunding ini kan sebenarnya udah familiar ya di US, di UK, di Australia, di banyak negara lain. Nah, waktu itu saya cobain websitenya, saya explore, wah ini persis nih sama apa yang saya pikirin gitu, gimana caranya teman-teman non-profit dan teman-teman aktivis ini bisa terjembatani gitu dengan orang-orang yang mau berdonasi dengan cara yang transparan dan percaya gitu. Nah, dari sanalah akhirnya dibuat Kita Bisa gitu. Waktu itu kita ajak beberapa teman-teman yang masih di kampus, anak-anak programmer waktu itu bahkan masih kuliah, masih skripsian gitu. Pokoknya masih project ala mahasiswa gitu sih Mas. Jadi nggak serius-serius banget. Ini bukan startup, waktu itu kayak 2013 belum happening startup. Kopinya awal kecil, Bukalapak, fundingan juga masih nggak ada. Tapi ya waktu itu saya mikirnya ini project sosial aja gitu. Yang dilakukan sambil saya kerja di Parenaut. Tapi lama-kelamaan saya ketemu co-founder juga, saya ketemu beberapa early team members gitu ya, yang juga punya misi yang sama, dan alhamdulillah akhirnya pelan-pelan makin banyak nih yang galang dana di Kita Bisa, dan makin banyak juga yang donasi. So sorry kepanjangan, cuman intinya memang cara Kita Bisa itu terbentuk dari banyak dot-dot gitulah ya yang terkoneksi. Jadi bukan kayak satu ide dari saya sendiri lalu saya kepikiran untuk bikin, karena banyak banget yang ngebantuin Kita Bisa dari awal, dan saya sebenarnya saya cuma numpang untuk mengeksekusinya aja sih di awal dulu. Tapi dulu kan crowdfunding itu belum menjadi nama populer kalau kita lihat di tahun 2013-an lah. Kita masih bergaya donasi dengan cara-cara yang manual, terus kemudian belum adalah sebuah sistem yang kemudian menghubungkan, kalau istilahnya Kita Bisa menghubungkan orang baik dengan cara saat ini gitu kan. Waktu itu kan startup juga belum belum friendly, belum familiar lah ya, belum menjadi bahan perbincangan. Pokoknya ada websitenya gitu. Dan dulu Kita Bisa kan pertama kali website atau sosmed sih Mas? Yang pertama website kali, Mas sudah website ya. Nah, Mas, kalau kita melihat jejaknya dari sejak 2013 sampai sekarang, kita juga melihat juga kan banyak yang mirip-mirip Kita Bisa waktu itu dan tidak banyak juga yang bertahan. Apa sih rahasianya ketika kita membuat sebuah gerakan sosial, namun juga terkoneksi dengan satu bisnis, juga terkoneksi dengan banyak hal, dan bisa bertahan, karena itu tidak gampang. Ada nggak sih tips untuk kesana, sekalipun hanya memulai dengan proyek-proyek kecil? Ya mungkin kalau sederhananya waktu itu Pak Reno pernah bilang ke saya, kamu kalau mau terjun ke dunia sosial-sosialan kayak gini nafasnya harus panjang gitu. Karena bisnis aja tuh susah kan, dan harus jangka panjang. Apalagi ini ada sosialnya gitu kan, gitu, social enterprise. Dan waktu awal tuh benar-benar kayak bisnis model juga nggak jelas. Pak Reno juga kayak bantuin saya tuh kasihan aja gitu Mas, kayak ya udah saya bantuin. Jadi kayak ya mungkin balik lagi why-nya harus kuat gitu. Kayak mungkin kebetulan ya waktu itu karena saya di BEM terekspos sama dunia sosial politik, kerja di Parenaut yang juga punya banyak exposure sama dunia sosial,
Dia cukup cukup punya why yang cukup kuat gitu untuk at least nyobain nih project ini. Gagal atau enggak bodo amat lah, yang penting cobain dulu. Jadi why-nya harus kuat. Yang kemudian kedua tadi nafasnya harus panjang. Karena dulu juga kalau saya bikin project-project sosial, memang kan biasanya tuh ada bahasanya tuh ada kurva belajar. Maksudnya kurva belajar itu kan makin lama tuh makin landai gitu. Kalau di awal emang waktu yang dibutuhkan tuh tinggi gitu, tapi lama-lama kita makin paham gitu. Jadi emang butuh waktu untuk kita untuk belajar sama dunia startup, dan yang paling penting lagi adalah untuk ngevalidasi idenya. Karena banyak sekali mungkin startup yang keburu mati gitu karena idenya belum sempat berkembang gitu, dan itu pasti butuh waktu, butuh interaksi sama customer, butuh development produk, dan balik lagi tadi nafasnya harus panjang, harus konsisten dan dicobain terus. Secara umum kayak gitu sih Mas, kira-kira ya, dan nggak ada rahasia sebenarnya karena yang kita kerjain kan gitu-gitu aja ya sebenarnya, tapi memang awal-awal kita bisa tuh saya banyak ketok pintu aja sih gitu, kenalan sama banyak orang, cerita tentang kita bisa, dan ya membangun trust sih pelan-pelan, karena yang paling penting di crowdfunding itu kan trust ya, kepercayaan, dan orang mulai lihat oh ternyata ada dana yang terkumpul, ada yang galang dana, ada hasilnya, ada laporannya, terus orang nyobain sendiri, terus itu mudah gitu. Jadi itu apa ya Mas, semacam trust yang dibangun pelan-pelan lewat berbagai instrumen tadi lah gitu ya. Ada yang sifatnya kenalan, ada yang produk, ada yang sifatnya bukti ke success story dari campaign-nya. Oke, kalau kita melihat tadi Mas Timi bilang butuh nafas panjang, tentu juga butuh nafas buatan, katakanlah begitu, pendukung-pendukungnya di situ. Mas, kalau sekarang ini, posisi sekarang ini pasti berbeda dengan ketika Mas Timi memulai di 2013. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih sebetulnya, karena kita banyak sekali Mas kompetisi startup, terus kemudian inkubator-inkubator yang hadir yang sebetulnya nyali untuk bersosial dengan konten-konten berjiwa sosial ini kan tinggi. Bagaimana sih caranya memvalidasi ide atau memvalidasi dari konsep ini, minimal adalah ini nih cocok nih, ini nih tepat nih, ada orang ketertarikan, ada traction-nya segala macam. Tentunya kan karena hari ini tidak hanya sekedar konsep proposal aja kan, sudah harus tervalidasi. Mbak kiat untuk memvalidasi ide sebuah startup, khususnya di hal-hal yang berbau sosial seperti ini, bagi teman-teman atau anak-anak muda yang sekarang cukup kuat untuk menuju ke proyek-proyek sosial seperti ini. Ya, waktu itu sederhananya ini sih Mas, jadi kan kadang gini ya, orang punya, bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar untuk terus menghindari ini, tapi biasanya memang ada penyakit ya di kalangan founders atau orang yang mau bikin usaha, punya ide itu, dia itu punya mikirnya itu di sini gitu ya, jadi dia punya ide di sini, dan dia berjarak sama customer itu di sini. Nah, tugas kita sebenarnya mendekat aja, gitu. Sederhana itu, sebetulnya terus mendekat terus. Dan caranya, karena gini, misalnya ide di sini, lalu dia bikin desain, dia bikin produk, tapi customer-nya nggak diinterview gitu. Atau pas diinterview, yang diinterview teman sendiri atau keluarga gitu. Atau kalau cuma interview orang jawab iya tapi ujung-ujungnya nggak pakai, karena kan orang Indonesia sugar coating istilahnya kan, basa-basi, oh bagus gitu. Indonesia banget. Nah makanya, yang paling benar adalah ya deket sama customer tadi, terus benar-benar liatin dia pakai atau enggak gitu. Jadi dan itu tidak harus canggih-canggih sih Mas gitu. Saya punya, sebenarnya dengan era sosial media sekarang kan banyak juga bisnis-bisnis yang dimulai dari sosmed kan Mas awalnya, ketika followersnya banyak, interaksinya bagus, dibikinlah platform gitu. Tapi kalau awal-awal bahkan untuk ngevalidasi dia pakai, kalau itu website sifatnya mau bikin website pakai WordPress dulu gitu. Atau kalau dia mau bikin, dulu mungkin yang salah satu yang terkenal Sellstock, mungkin orang pada tahu Mas ya. Sekarang namanya Sorabel ya. Itu nggak banyak yang tahu, Sellstock awalnya jualan di Tokped atau Shopee gitu. Jadi dia bikin toko aja udah, ngapain bikin e-commerce.
kan udah ada gitu kan. Tapi dia bikin uniqueness dia gitu. Jadi ya banyak lah value proposition. Nah pas ketemu, kok menarik nih, baru dia bikin sendiri. Jadi, nah tadi kan balik lagi dia mendekatkan antara idenya sama customernya. Jadi kalau itu dekat dan kelihatan ada traction-nya, nah itu harusnya lebih pede sih buat berkembang. Artinya sebetulnya lebih baik sekarang satu ide itu coba dieksekusi dulu, terus kemudian dilihat traction-nya seperti apa, ketimbang kita melayang-layang kemana-mana, karena itu penyakit ya Mas ya, kita selalu, oh ini bisa, Betul. apapun menjadi mungkin. Nah, Mas, sekarang ini yang ada di Kita Bisa, saya karena nggak perlu bahas itu, karena semua orang sudah tahu tentang Kita Bisa seperti apa dan apa yang saya dikerjakan. Sering ada pertanyaan gini, di Kita Bisa kan ada yang mengkampanyekan satu project atau mungkin mau membantu siapapun yang tidak sukses sama yang sukses itu kan pasti ada Mas dalam perjalanan dari 2013 sampai sekarang. Pertanyaannya adalah gimana sih cara mengkampanyekan satu produk apa sih namanya? Pokoknya dia ingin menggalang dana. Saat ini yang paling sukses itu di Kita Bisa seputar apa itu Mas yang banyak? Kalau di Kita Bisa sekarang memang paling besar tuh kategori medis Mas, untuk orang-orang sakit. Karena saat ini. Karena menurut saya itu momen dimana siapapun ya, mau itu kelas menengah, bahkan ada orang yang mampu, tapi ketika memang sedang dihadapi pada kondisi bahwa harus bayar biaya rumah sakit dan lain-lain, itu banyak orang yang butuh bantuan. Tentu ada BPJS gitu ya, tapi banyak treatment-treatment juga yang misalnya ya kalau pasien cancer biasanya gitu, nah itu kalau kan nunggu antrian dan lain-lain, jadi mereka akhirnya prefer untuk jalur umum. Nah kalau jalur umum dananya nggak cukup, akhirnya mereka galang dana gitu. Jadi itu beberapa contoh. Atau bayi yang baru lahir di NICU, di ICU-nya, untuk bayi yang belum sempat ada asuransi karena baru lahir dan lain-lain, tidak di cover, sehingga sedangkan per malamnya di ICU itu bisa puluhan juta gitu. Jadi itu kasus-kasus yang secara urgensi tinggi. Karena memang di crowdfunding dimanapun itu resepnya sebenarnya ada 3 sih Mas. Yang pertama adalah story, yang kedua network, yang ketiga promosi. Jadi, nah kalau ngomongin story ini bergantung lagi nih, apakah story-nya ada urgensi. Karena story itu ada story yang biasa gitu ya, sehari-hari, atau ada story yang urgensi. Nah, urgensi ini pasti tergantung momentum. Momentumnya apakah besar, gitu. Misalkan ada COVID gitu ya, atau ini urgent nih, kalau tidak diselamatkan akan apa dan lain-lain. Itu kan termasuk dari urgensi tadi. Dan biasanya memang ini yang salah satu yang paling membuat orang mau berbagi sebenarnya ketika ada urgensi, selain ada story. Nah, tadi story pertama, di dalamnya ada urgensi. Tapi yang kedua juga network. Network ini kan orang-orang yang bisa menyebarkan penggalangan dananya, bisa itu si penggalang sendiri, teman-temannya, atau tadi temannya teman gitu. Jadi kan kalau di sosmed bisa menyebar. Sama yang ketiga itu adalah promosi, yaitu cara untuk kita mempromosikannya gitu. Karena banyak yang misalnya cuman broadcast gitu kan, atau share di Facebook tapi tidak dikasih konteks gitu, tidak dikasih story yang personal gitu. Biasanya kalau share-share yang yang bisa mendatangkan donasi itu kalau yang personalized gitu ya, yang genuine, dan ibaratnya itu orang bisa connect sama ceritanya. Jadi nggak hanya saya butuh donasi tolong gitu kayak gitu, nggak masuk gitu. Dan ini pun kita bisa belajarnya dari pengguna sendiri sih Mas. Jadi kita juga ngelihat kayak user Kita Bisa banyak yang kreatif ya untuk cara menyebarkannya, dan macam-macam banget sih caranya. Kalau di story yang bersifat urgensi, saya juga sering lihat tuh di Kita Bisa kayak yang memang butuh waktu 15 hari lagi mau sebuah operasi, kayak terus kemudian memang harus ada penanganan khusus yang itu tidak akan mungkin di cover oleh sebuah asuransi atau memang keterbatasan itu. Kalau network memang tingkat sebaran memang tidak semuanya menguasai Mas, tapi ketika ataupun promo
Nah, ketika story yang berbau urgensi itu sebetulnya si orang yang memasang campaign ini harus bikin sendiri atau juga bisa dibantu sama tim kita bisa? Defaultnya semua, jadi default ya artinya kalau ya defaultnya semua orang bikin sendiri sih Mas. Jadi kalau masuk ke kitabisa.com itu kan ada tombol galang dana. Nah di sana bisa masuk dan bisa masukin di sana nama, judul campaign, narasinya, dan mau galang dana berapa itu ada juga tuh. Jadi bisa masukin soal 10 juta, 20 juta dan lain-lain. Dan abis itu bisa masukin juga berapa lama mau galang dananya, sebulan, 2 bulan, dan lain-lain. Lalu masukin foto dan lain-lain. Jadi semua konten di Kitabisa itu milik campaigner gitu, orang yang dan mereka lah yang memasukkan sendiri. Nah, tapi kalau dalam perjalanan ternyata kita bisa memberikan feedback, memberikan masukan, itu pasti seizin si penggalang dana. Misalnya ada foto yang sedang sakit dan lain-lain, itu pasti penggalang dana juga sudah mengizinkan, karena itu semuanya propertinya penggalang dana. Oke. Nah, sejak 2013 sampai 2018 sekarang sudah tergalang dana berapa sih Mas sampai 2020 ini? Total kalau boleh tahu. Ya, sebenarnya kalau total kita kan upload di di website juga Mas, ada hasil audit yayasan kita setiap tahun, dan hampir semua yayasan dan NGO kan harus mengupload ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat di sana setiap tahunnya. Tapi kalau secara umum yang kita biasa share sekarang komunitas orang baik kita sebut ya. Jadi kan kita sebut donatur kita tuh hashtag orang baik. Sudah lebih dari 3,5 juta orang, sudah lebih dari 3,5 juta orang terhubung ya. Ini ya, terhubung ya. Donatur betul, dan sudah membantu lebih dari 30.000 penggalangan dana yang diinisiasi mulai dari non-profit besar gitu ya sampai individu. Oke, artinya sampai posisi hari ini sebetulnya saya juga lihat Mas banyak teman-teman saya yang kemudian baru aja menginstal gitu ya di versi aplikasi sekarang ini. Ada yang kadang-kadang tapi hampir semua itu tahu masuk ke sana. Satu hari di kita di Santren Delik itu membuat sebuah campaign yang masih sifatnya adalah sederhana, yaitu membayarkan token listrik di musola-musola gitu yang tidak ada apanya Mas, tidak ada takmirnya kan, beda kalau masjid besar kan amalnya segala macam. Karena satu hari kita menjumpai banyak sekali musola-musola istilahnya tidak bertuan yang listriknya udah mati segala macam, dan dengan model kalau istilah manualnya itu ya broadcast lah ya di grup kita di anak-anak itu mereka hanya mengumpulkan untuk membayarkan di musola terdekat. Silakan di mana mereka hanya mereport itu, dan ternyata itu besar sebetulnya jiwa sosial kita dan gotong royong kita itu kan tinggi ya Mas di orang Indonesia. Kalau Mas ini sudah mengalami sejak 2013, sebetulnya pola ini seperti apa sih Mas, rasa gotong royong orang-orang Indonesia itu? Ya, itu juga salah satu yang saya sangat percaya ya. Saya sangat kagum juga sama Bung Hatta dan beliau yang bilang bahwa salah satu core value orang Indonesia itu kan memang gotong royong gitu. Gotong royong. Dan dulu waktu saya kuliah kan banyak teman-teman yang ikut Indonesia Mengajar Mas ya ke desa-desa gitu. Terus pas pulang saya tanya, ada nggak contoh gotong royong di situ? Banyak banget macam-macam, dan namanya beda-beda kan di setiap daerah itu gitu. Jadi bahkan ada yang punya budaya angkat rumah gitu, itu ada di Google, menarik banget. Jadi masyarakat desa kita tuh emang komunal, kolektif gitu. Jadi itu udah mendarah daging. Nah, kalau ngomongin kaitannya ke donasi gitu, menurut saya ada faktor lain juga, yaitu saya sebutnya otot solidaritas gitu ya. Solidaritas. Jadi selayaknya otot dia kan harus dilatih. Nah, Indonesia kan memang kita
punya banyak momen latihan solidaritas sebenarnya, karena ada banyak bencana, kemudian banyak isu-isu yang membutuhkan solidaritas kita bersama. Sehingga pas COVID ini melanda, menurut saya sih solidaritasnya sudah terbangun dan orang sudah melakukan itu. Dan tidak hanya di Kitabisa tentunya, tapi juga offline ya. Saya juga lihat pasti di Semarang juga banyak mas ya, budaya-budaya yang orang gantung makanan, gantung beras, bisa ambil. Betul. Jadi itu budaya yang menurut saya indah sekali gitu, dan we can always celebrate, mungkin bukan celebrate ya. Jadi even in the worst condition, we can always see the best in humanity. Jadi dalam kondisi yang terburuk sekalipun kita bisa lihat humanisme, dan itu salah satunya karena solidaritas gitu. Nah ini sebenarnya nanti saya ada videonya di Instagram, tapi nanti saya kirim aja mas ya habis ini. Salah satu yang kemudian menggelitik kan gini mas, kalau kita ada omongan kamu jadi aktivis sosial itu nanti akan sulit hidupmu karena hari-hari hanya buat sosial terus kemudian tidak tersistem dan sebagainya. Dan pandangan seperti ini masih sangat besar khususnya di anak-anak muda yang belum masuk ke sebuah sistem untuk mengakomodasi seperti itu. Ada nggak saran buat Mas Tibi bahwa hubungan kita sosial terus kemudian ingin terus berkontribusi itu adalah benih yang sangat bagus sebetulnya kan, tapi kenyataannya tidak banyak yang kemudian sukses mengakomodir ini menjadi sebuah kegiatan yang sustain, yang menghasilkan, juga terakomodasi, dan lebih tepatnya adalah menjadi tempat jalan atau mereka untuk juga bisa hidup dari sana. Ya mungkin banyak orang yang sudah tahu sebenarnya, tapi mungkin tidak terlalu mendalami bahwa even Allah pun menjamin orang-orang yang mengumpulkan zakat ya, konteksnya kalau ini zakat ya. Jadi kan memang salah satu penerima zakat itu kan adalah amil sendiri, orang-orang yang mengumpulkan zakat 1/8, berarti kan ada 8 asnaf. Artinya kan dari agama sendiri juga sudah secara tidak langsung mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya mengelola dana umat, mengumpulkan dana sedekah dan zakat, itu juga berhak untuk bisa sustainable gitu, karena diberikan caranya gitu untuk bisa sustainable 1/8 tadi. Nah sehingga banyaklah mungkin lembaga zakat yang memang itu hak amilnya, misalnya 12,5% dari zakat. Nah untuk sedekah sendiri tentu juga ada, kita ada ibaratnya peraturannya dari Kementerian Sosial gitu ya, dan masing-masing lembaga biasanya punya dewan syariah, dan mereka juga bisa mengatur berapa sih kira-kira yang untuk biaya operasional. Jadi konsep biaya operasional ini sih sebenarnya mungkin tidak terlalu sering dibahas di publik gitu ya, tapi menurut saya ini penting karena hampir semua kegiatan sosial pada faktanya butuh biaya operasional. Betul. Nah kita bisa sendiri, kita kan dari awal juga sudah mention ya, setiap ditanya kita ada biaya operasional 5%, kecuali bencana alam, dan itu terlihat juga di hasil audit kita gitu. Jadi 5%-nya tuh kelihatan jelas ya biaya operasional kita, dan untuk apanya juga breakdown-nya secara nggak langsung akan kelihatan karena misalnya cost komponennya juga ada di laporan audit kita. Nah, itu untuk yang yayasan kita bisa, tapi di samping itu kita juga ada PT lain gitu ya, yang itu kaitannya ke digital marketing, konsultan, dan kita handle beberapa brand juga CSR ya, khususnya company-company CSR yang mereka mau melakukan social marketing, mereka mau melakukan CSR tapi ada impact-nya dan ada promotion-nya. Nah, itu pakai agency ya, yang satu lagi gitu. Nah, jadi mungkin secara umum yang pengen saya sampaikan adalah stick ke sosial pun itu sebenarnya bisa ada biaya operasional, dan itu sangat wajar gitu ya. Tapi dalam perjalanannya, gimana kita juga bisa kreatif untuk mencari cara-cara lain untuk meningkatkan income, itu juga wajar gitu, untuk mendukung kegiatan sosial kita. Saya lihat banyak juga non-profit yang sebenarnya membuat unit-unit bisnis lain gitu, misalnya kayak kalau Dompet Duafa, mereka punya social enterprise, ada rumah sakit, ada kurban, ada DD Water, DD Construction gitu. Jadi
Social enterprise itu konsepnya gitu Mas, jadi gimana caranya bisa membangun sustainability gitu, karena kan pada akhirnya kita pengen nafasnya panjang, yang terbantu banyak, sehingga supaya terbantu banyak tadi orang-orangnya juga bisa harus berkembang, juga harus bisa diakomodasi gitu kebutuhannya, dan itu sangat umum, bahkan di luar negeri pun banyak NGO, tapi mungkin kalau NGO di luar negeri mereka punya endowment fund, maksudnya biasanya punya, kalau di kita bahasa wakaf ya. Jadi mereka udah punya millions of US dollar gitu ya sebagai endowment, karena mungkin ada donor besar gitu, Rockefeller atau siapa. Nah nanti mereka tinggal olah, diinvest hasilnya aja kan, bunganya atau hasil investasi yang diputar gitu. Jadi mereka pasti dapat income terus gitu. Tapi kalau di Indonesia banyak NGO belum punya endowment, belum punya dana besar, akhirnya dia harus mengumpulkan dana dari masyarakat dan operasional juga harus dari sana. Jadi saya yakin sih sebenarnya teman-teman aktivis yang lain, selama itu masih dalam koridor, kemudian dilakukan juga secara transparan gitu ya, menurut saya sih tidak masalah sama sekali, karena justru saya sering bercanda kayak gini sih sama orang ya, mungkin kayak is the world a better place with or without us gitu. Jadi kalau memang ternyata dengan tadi misalnya teman-teman harus ada biaya operasional gitu ya, kalau itu nggak diambil dan kalian akhirnya tidak beraktivitas, dunia akan lebih baik nggak sih gitu? Atau sebenarnya dunia lebih baik ketika kalian ambil dan kalian bisa beraktivitas gitu. Mungkin orang yang kebantu jadi lebih banyak gitu. Makanya saya sih sering mendukung ya, maksudnya kegiatan sosial untuk bisa berkembang, untuk juga bisa punya kantor, punya tim, karena yang terbantu banyak. Pada akhirnya itu kan Mas gitu. Jadi kita harus objektif juga melihat bagaimana dunia non-profit bisa sustainable. Seperti sejak pandemi ini kan Mas, banyak juga mulai dari komunitas atau lembaga dakwah segala macam kan memang berubah menjadi online. Terus dalam diskusi kita di teman-teman pengurus di Pesantren Delik dan Tobaters, akhirnya kemarin kita ingin membuat satu gerakan menyumbang, menghubungkan orang baik seperti kita bisa, nanti juga bisa lewat kita bisa menghubungkan orang untuk berdonasi membuatkan studio podcast buat para pendakwah gitu kan, buat para ustadz, buat lembaga-lembaga itu. Dan akhirnya dalam diskusi itu pun muncul satu, kita kontakin satu-satu lah, ada salah satu teman yang pemilik satu properti namanya Nugraha, yang yaudah kita sedekah dulu deh buat Pesantren Delik untuk bikin studio podcast yang nantinya kita angkat menjadi satu campaign yang kita sedekahkan ke banyak mungkin para ustadz, para lembaga-lembaga ini yang mendadak kan belum siap Mas, ke online, ke digital, digital untuk ceramahnya, sehingga akhirnya kemarin bikin satu motivasi, yaudah ini kan bukan hanya untuk kita ajak yang lain juga untuk mendonasikan di sekitarnya, lalu kemudian menghubungkan satu orang operator dan digital analis yang bisa juga men-share, memperlakukan dakwah online ini menjadi lebih keren lah, menghubungkan para desainer juga di situ gitu. Sebetulnya gerakan-gerakan seperti ini yang yang muncul di masyarakat secara spontan ini hanya tinggal dikreatifkan atau gimana sih Mas yang sekarang ini? Karena kan juga semua orang kalau lagi nyumbang nasi semua orang nyumbang masker semua. Lupa yang lain Mas, ada yang hal-hal sepele yang kadang-kadang itu dibutuhkan secara sustain gitu. Ada masukan nggak buat Mas Timi untuk kita semua? Ya, sebenarnya menurut saya sih balik lagi ke masalah yang di-observe ya Mas. Jadi saya percaya sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan masalah di bawah gitu ya, di akar rumput, yang melihat dan yang menyelesaikan juga harus orang yang ada di bawah tersebut gitu. Jadi instead of top down, dia bottom up dari bawah gitu. Dan caranya adalah ya observasi, apa sih di lingkaran terdekat, apa sih kondisi terdekat yang memang membutuhkan gitu. Nah, kalau memang faktanya pada banyak yang butuh sembako, ya itu jadi wajar kan semua orang jadi berbondong-bondong sembako gitu. Tapi menurut saya sih teman-teman Pesantren Delik karena punya background IT kreatif itu bisa melihat problem lain yang mungkin tidak dilihat oleh problem orang lain gitu. Jadi itu menurut saya sih sebuah keniscayaan aja ya, karena masing-masing orang punya observasinya masing-masing dan akhirnya punya inisiatif yang berbeda gitu. Oke. Kalau kita ada beberapa pertanyaan Mas dari DM di Pesantren Delik. Salah satunya adalah gimana sih caranya
ngikutin Mas Timi nih untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial saya dari daerah di Purwokerto. Memulai dari hal-hal yang sepele apakah memungkinkan karena saya tidak terlalu dipercaya juga sama orang-orang dan belum dikenal. Mengikuti itu konteksnya gimana, Mas? Mungkin lebih maksudnya adalah bergaya untuk melakukan satu aksi crowdfunding di versi di daerah. Galang dana mungkin ya konteksnya bikin campaign ya. Dia merasa bahwa kalau tadi ada trust, saya kan belum terlalu populer nih, belum dikenal gitu kan. Dari mana sih sebetulnya mulainya gitu? Ya, jadi kalau di Kitabisa, kasus-kasus yang sebenarnya banyak juga ya yang dimulai oleh anak SMA bahkan gitu ya, atau anak-anak kuliah gitu ya. Tapi saya pikir karena story-nya genuine gitu ya, kayak asli, real, tidak dibuat-buat, diceritakan secara personal, lalu di-share di sosmed. Kalau di Twitter kan kita tahu ada Twitter Do Your Magic ya Mas ya. Betul. Nah itu kan kadang juga kadang sering bikin viral ya, orang banyak yang retweet. Itu menurut saya salah satu strategi. Lagi siapapun yang mau galang dana, menurut saya siap-siap dia under spotlight gitu, dia akan dilihatkan baik oleh Kitabisa karena kita melakukan verifikasi, tapi juga oleh publik. Jadi selama niatnya baik, kemudian cara yang memang dijalankan baik, namun saya sih tinggal ceritanya aja sih yang gimana caranya bisa menggugah dan gimana cara mempromosikannya. Mungkin bisa juga untuk kolaborasi kali ya. Jadi ibaratnya kayak jangan sendirian untuk membuat penggalangan dana, bisa jadi kolaborasi dengan entah tokoh gitu atau dengan komunitas gitu. Betul. Atau sebenarnya tanpa kolaborasi, tapi yang penting cerita dengan tulus, jujur gitu ya. Kemudian share juga background-nya gitu. Jadi siapa dia, aktivitas saat ini bagaimana gitu. Dan itu biasanya cukup penting ya kalau untuk membangun trust. Ketika orang donasi kan biasanya melihat juga ini siapa sih di baliknya gitu. Betul. Ada satu contoh Mas, di Santren Delik kan juga pernah campaign tuh di Kitabisa, penggalangan untuk membuat masjid 1000 pintu tobat. Dari 1,3 pas awal-awal masuklah sekitar kayak kalau nggak salah 40 juta. Lalu kemudian tenggelam Mas, hilang karena ketumpuk banyak campaign. Dan cara untuk menaikkan lagi apakah hanya dengan network dan promo tadi yang dilakukan oleh kita katakanlah, atau ada tips lain Mas selain itu? Itu kan by system Mas ya, jadi algoritmanya melihat sebenarnya mana yang engagement-nya lagi tinggi. Engagement itu biasanya dibangun dari jumlah donatur atau dari traffic. Tapi beberapa kasus kita sekarang kan ada section untuk yang mendesak. Nah, penggalangan dana mendesak ini biasanya bisa di-up oleh tim, dipilih secara berkala, dan itu tergantung dengan urgensinya balik lagi gitu. Jadi tim kami juga cek, satu verifikasi dulu ya, dia harus verified, dia harus data-datanya lengkap, lalu memang terbukti urgensinya tinggi, baru bisa di-feature. Oke. Lalu ada pertanyaan Mas dari Mas Budi. Pertanyaannya adalah, apa sih yang tidak boleh dikampanyekan di Kitabisa untuk menggalang dana ini? Ada larangan, sebutannya adalah larangan gitu mungkin. Ya, sebenarnya ada disclaimer-nya ketika orang mau menggalang dana, yang pasti satu, penggalangan dana fiktif, yang konteksnya mungkin ya penipuan, fraud dan lain-lain, dan kami kan punya beberapa proses verifikasi ya, jadi setiap orang harus melampirkan KTP, kemudian kalau dia sakit juga harus ada bukti-bukti dokumen rumah sakitnya, billing rumah sakitnya, gitu. Dan kita punya tim medis juga yang bisa membaca dokumen tersebut gitu, dokumen pendukung. Ya itu satu paket lah ya, jadi hoax, fiktif, fraud gitu, itu pasti tidak boleh. Yang kedua, main-main ya Mas, kayak bercanda gitu, karena beberapa kasus ada juga penggalangan dana yang sifatnya hanya untuk bercanda gitu, itu biasanya di take down. Yang ketiga, melanggar hukum sih secara umum ya. Jadi kalau melanggar hukum, konteksnya apapun yang yang tidak sesuai sama hukum di Indonesia. Selebihnya sih bisa, karena kategori cukup luas, bahkan ada juga kayak penggalangan dana untuk karya kreatif gitu, kayak buku, untuk film gitu.
Yang penting selama story-nya jelas, tidak melanggar hukum tadi, dan si penggalang dana dapat membuktikan bahwa diri dia tuh faktual, tidak fiktif, dan apa yang dia mau galang dana bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi sebetulnya sesuatu yang positif apapun karena ide juga bermunculan ya terus-menerus itu bisa selama itu tadi ya, bukan penipuan, bukan ngarang atau istilahnya hanya sekedar asal-asalan dan lain sebagainya. Mas, untuk yang terakhir nih, tips apa sih untuk anak-anak muda sekarang bisa terus menjadi seorang aktivis sosial, katakanlah begitu, dengan posisi tidak harus menjadi founder kita bisa, tidak harus seperti kita bisa melakukannya, karena banyak juga cara-cara manual di lapangan yang itu juga bisa menghubungkan orang-orang baik. Mungkin Mas Timi bisa kasih satu tips buat kami semuanya agar bisa terus menjadi orang baik dan menghubungkan orang-orang baik juga. Ya, ya mungkin pesan saya kita bisa lembaga zakat, PMI atau NGO lain itu tidak memonopoli kebaikan dan sosial lah ibaratnya kayak gitu. Bahwa kami ini hanya sekelompok aja gitu, secuil lah mungkin kebaikan yang bisa terorganisir lewat lembaga. Dan saya yakin semua orang tuh bisa berbuat kebajikan dan melakukan kegiatan sosial gitu ya. Bahkan banyak banget komunitas-komunitas volunteering yang isinya teman-teman yang kerja gitu kan, kerja 9 to 5. Nah, Sabtu Minggu ngasih makan hewan gitu, kayak street feeder, kemudian ngasih berbagi nasi, itu indah banget Mas. Dari zaman saya kuliah ketemu komunitas kayak gitu yang buat saya tuh juga excited gitu. Lagi bukti bahwa Indonesia masyarakatnya peduli. Jadi menurut saya tadi saya setuju banget Mas Ikhwan mengingatkan tidak harus founder kita bisa, tidak harus kerja di lembaga sosial juga bahkan gitu ya. Siapapun bahkan mahasiswa juga bisa bikin gerakan sosial, apapun yang sebenarnya dia ngerasa itu penting, itu problem, dan dia ngerasa itu bikin dia gelisah gitu. Karena menurut saya sih motor utamanya kegelisahan. Kalau kita udah gelisah, kalau kita udah gelisah sebenarnya itu jadi mata air semangat kan. Itu kita apa ini? Mau bikin apa aja, mau bikin website, mau bikin bagi-bagi nasi dan lain-lain. Nah, memelihara kegelisahan itu yang penting, dan mungkin itu pesan utama saya sih buat semua anak muda. Anak muda itu harus gelisah gitu, karena itu kan kemewahan ya, dia punya idealisme, dia punya kegelisahan, dan itu menggerakkan gitu. Caranya apa? Menurut saya tuh jauh macam-macam, tidak ada yang bisa memonopoli kayak ini harus kayak gini gitu. Yang penting kita ngelihat masalah, kita do something, kita bahkan kita jadi tetangga yang peduli gitu. Bahkan kemarin kan COVID tuh ada pas COVID awal-awal ada tetangga, ada keluarga yang meninggal karena 3 hari nggak makan kan, cuma minum air putih aja gitu. Nah itu kan pertanyaannya bukan betul. Itu pertanyaannya bukan pemerintah di mana, tapi tetangganya kemana gitu. Jadi menurut saya sih hal-hal sederhana itu aja itu bisa kita lakukan. Gimana caranya kita bisa memastikan kelompok terdekat kita buat terbantu gitu. Dan gitu kali Mas. Jadi pasti saya pikir banyak teman-teman punya caranya masing-masing. Yang penting pelihara kegelisahan. Oke, artinya kegelisahan inilah yang sebetulnya bisa membangkitkan energi kita lebih untuk diwujudkan ya, tidak hanya sekedar ide, diwujudkan menjadi sebuah gerakan, baik kecil maupun besar, baik offline maupun online, baik terhubung dengan Kitabisa atau mungkin Basnas, PMI dan sebagainya, yang intinya sebetulnya memelihara kegelisahan dalam culture kita sebagai orang yang terus bergotong royong dan menghubungkan orang baik ini penting. Mas Timi, terima kasih banget sudah sharing di Santren Delik, dan pasti nanti akan ada banyak yang meminta Mas Timi datang lagi. Kita dari dulu itu kepengen Mas Timi datang ke Santren Delik secara offline, tapi rezekinya adalah rezeki pandemi sekarang ini, jadi online ya. Untuk mengobati. Sukses terus untuk kita bisa Mas. Sama-sama. Ini menjadi kebaikan untuk kita semua dan kita tertular apa yang sudah dilakukan oleh Mas Timi dan kita dapat berkahnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Mas Ikhwan.
Terima kasih. Salam buat teman-teman kita bisa.